Tak ada satu jiwa pun yang bisa menunda ajalnya. Dan pada hari itu, seorang pemuda merasakan apa yang tak pernah ia persiapkan. Di tengah malam yang dingin, ketika detak jam tak lagi terdengar, ia terbaring, menanti waktu terakhir, tanpa sempat beristighfar, tanpa sempat berpamitan pada Tuhannya. Lalu langit meredup, cahaya menghilang, malaikat maut turun membawa murka. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan azab Rabbmu. Ruhnya berontak, tubuhnya menegang, tapi malaikat tak peduli. Ruh itu ditarik dari kaki, diseret ke dada, lalu tercabut keras hingga pemuda itu menjerit dalam sunyi. Dalam sekejap, ia melihat tubuhnya terbaring, tapi tak ada lagi kendali, tak ada lagi pintu kembali. Ruhnya dibungkus dalam kain hitam yang kasar. Malaikat membawa ruh itu terbang ke atas, tapi langit menolaknya. Siapa ruh busuk ini? Jangan bukakan pintu untuknya. Tak ada satu pun pintu langit yang menerima. Ruh itu pun dilempar jatuh, bukan dengan kehormatan, tapi kehinaan. Dan di waktu yang sama, tubuhnya telah dimakamkan. Tanah menimbunnya perlahan, menutup semua ruang, menenggelamkannya dalam kesendirian. Saat semua keluarga telah pergi dan hanya sepi yang tersisa, ruhnya dihantamkan kembali ke jasadnya. Pemuda itu terbangun, bukan di dunia, bukan pula di surga, tapi dalam ruang sempit bernama barzakh. Tak ada cahaya, tak ada arah, dan suara langkah berat mulai mendekat. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tak punya tempat untuk bergema. Tiba-tiba, bumi bergetar, seperti gempa yang datang dari kedalaman neraka. Dua sosok muncul menembus tanah, besar, hitam, dan matanya menyala. Inilah Mungkar dan Nakir, malaikat yang tak mengenal belas kasih. Mereka tidak datang membawa senyum, tidak ada salam, hanya pertanyaan yang lebih tajam dari tombak dan suara yang lebih menggetarkan dari petir. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa yang kau katakan tentang lelaki yang diutus kepadamu? Pertanyaan itu mengguncang, bukan karena ia tidak tahu, tapi karena hatinya dulu tak pernah jujur. Lisannya tahu jawaban, tapi dadanya kosong. Dan ketika ia tak mampu menjawab, malaikat pun diam sejenak. Lalu, dari balik tanah, muncul sesuatu yang lebih menakutkan. Palu besi yang bukan dari dunia ini. Mereka tidak memberi waktu untuk menyesal. Palu itu diangkat tinggi-tinggi, lalu dihantamkan ke wajahnya. Kepalanya pecah, jeritannya mengoyak langit kubur. Tapi tak ada makhluk yang bisa mendengarnya, kecuali jin dan malaikat. Dan saat wajahnya hancur, Allah menyuruh malaikat mengembalikannya seperti semula. Lalu palu itu diangkat lagi dan dihantam lagi, berulang tanpa henti. Di sela-sela jeritannya, bumi mulai menghimpitnya. Tulang rusuk kanan menembus rusuk kiri. Dada seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Nafasnya tersengal, padahal tidak ada udara. Kemudian muncullah As-Suja'ul Aqra, ular dari neraka, hitam legam, bermata api. Ia membelit tubuhnya, lalu mematuk wajahnya sambil berkata, "Aku diperintah Rabbku untuk menyiksamu, karena kau telah melalaikan solatmu." Dan saat ia tak berdaya, saat jeritannya berubah menjadi tangisan diam,
Bumi tetap tidak melepaskannya. Setiap pagi dan sore, tirai kubur tersibak. Neraka diperlihatkan padanya, api menyala, suara jerit terdengar dari dalam, dan ia tahu itulah tempat yang disiapkan untuknya kelak. Dan setiap malam, siksaan kembali datang. Bila hari ini palu dan ular, maka esok kalajengking. Bila hari ini tubuhnya diremukkan, maka esok wajahnya dikoyak. Setiap hari, setiap saat, ia disiksa, dan tak ada satupun waktu di mana ia bisa istirahat atau sekadar menghela napas. Beginilah hidup dalam kubur bagi jiwa yang tahu kebenaran, tapi memilih untuk menunda taubat. Tak ada malam, tak ada siang, hanya azab yang tak pernah lelah menyapa. Dan ia pun terus menunggu hingga hari di mana seluruh isi bumi dibangkitkan. Hari ketika tiupan sangkakala mengguncang langit dan tak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Hari ketika semua manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan telanjang, hina, dan ketakutan. Pemuda itu tersentak, matanya terbuka, tubuhnya terangkat dari tanah. Tapi ia gemetar, kakinya goyah. Ia tahu hari itu telah tiba. Ia melihat sekelilingnya, tak ada pohon, tak ada tempat berteduh, tak ada arah. Tanahnya putih, datar, membakar telapak kaki. Inilah padang mahsyar. Jutaan manusia berdiri, tak ada yang bicara, tak ada yang berani melirik. Semua mata tertunduk, semua hati gemetar, dan matahari digiring sejengkal di atas kepala. Panasnya membakar hingga ke sumsum tulang. Keringat mulai menetes dari ubun-ubunnya hingga menutupi dadanya dan terus naik. Tubuhnya melepuh, tenggorokannya kering, tapi tak ada air, tak ada angin, tak ada suara, kecuali jeritan dan isak tangis dari manusia lain yang bahkan lebih parah darinya. Pemuda itu menggigil, tangannya gemetar, nafasnya terputus-putus. Ia mencoba mencari wajah yang dikenalnya. Tapi ibunya berpaling. Ayahnya tak menoleh. Hari itu, setiap jiwa hanya peduli pada dirinya sendiri. Dan waktu pun terus berlalu. 50.000 tahun. Ia berdiri dalam genangan keringat. Semakin hari tubuhnya semakin berat. Udara semakin tipis. Keringat sudah sampai ke leher. Dan ia belum tahu apakah akan selamat atau dibinasakan. Ia menoleh, mencari Rasul tercinta, berharap bisa mendekat ke sebuah telaga yang dijanjikan. Telaga Al-Kautsar, tempat umat Nabi diberi minum dengan air yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Ia melangkah penuh harap, tapi tiba-tiba malaikat menghadangnya. Ia ditolak, dihalau, ditinggalkan karena dosanya, karena lalainya, karena ia tahu kebenaran, tapi tak pernah benar-benar bersiap. Dan setelah 50.000 tahun yang membakar, langit pun memanggil. Hadirkan amalnya, timbangkan seluruh perbuatannya. Langkahnya tertatih, tubuhnya lemas, tapi tak ada tempat untuk pergi. Kini, ia harus diadili. Dua malaikat menyeretnya ke hadapan timbangan. Berat langkahnya, pandangannya kosong. Ia tahu segala sesuatu yang pernah ia lakukan, sekecil apapun, akan ditimbang. Satu persatu amalnya dibuka, dan dosa-dosa kecil berubah menjadi gunung karena niatnya yang rusak. Sementara amalnya ringan karena tidak tulus. Dan timbangannya pun bergerak, condong ke kiri. Semakin berat, semakin miring, sampai ia tahu
bahwa ia kalah. Namun Allah belum selesai. Masih ada satu ujian terakhir, satu jembatan yang harus dilalui. Shirath, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di bawahnya, neraka yang menganga. Ia terjatuh dari Shirath, tubuhnya melayang, lalu jatuh ke dalam jurang yang menyala. Dan ia tak sendiri. Di bawah sana, jutaan jiwa terseret bersama. Semua menjerit, tapi tak satu pun suara bisa menembus langit. Api itu bukan sekadar panas. Ia hidup. Ia marah. Ia mengenal nama-nama penghuninya. Dan ia menyambut mereka satu persatu. Tubuhnya dibakar, kulitnya melepuh, tapi tidak mati. Sebab di neraka, kematian tidak ada. Malaikat Zabaniyah datang. Wajahnya gelap, matanya menyala. Tangan mereka memegang rantai dan palu besar. Ia pun diseret. Mulutnya dibuka paksa. Sebuah rantai dimasukkan dari mulut, lalu ditarik keluar dari duburnya. Darah dan nanah mengalir, tapi tidak mati. Tidak pingsan, tidak berhenti. Lalu ia dilempar ke tengah kawah api. Wajahnya dibakar, kakinya dipatahkan. Pakaiannya dari besi panas yang membungkus tubuhnya rapat. Dan saat ia haus, diberi minuman dari nanah pendosa lain. Diminum dengan paksa, lalu dimuntahkan, lalu diminum kembali. Hari demi hari ia lalui dalam siksa yang terus berulang. Kulitnya dikembalikan setiap kali hangus, jasadnya dihancurkan, lalu dikembalikan utuh, hanya untuk disiksa lagi. Di sekelilingnya, jeritan tak pernah berhenti. Ada yang wajahnya dimakan api, ada yang lidahnya dipotong, ada yang tubuhnya dirantai bersama syaitan. Pemuda itu mencoba berdiri, tapi terjatuh. Ia mencoba merangkak, tapi dipukul. Ia mencoba menyeru, tapi tak ada yang menjawab. Hingga suatu hari, setelah waktu yang tak terhitung, Allah memerintahkan, keluarkan dari neraka siapapun yang memiliki iman seberat biji sawi. Dan cahaya itu menyentuh tubuh pemuda itu. Api tak bisa lagi menyentuhnya. Rantai yang melilitnya meleleh, palu tak lagi mendekat. Malaikat berkata, engkau tidak dikeluarkan karena amalmu, tapi karena rahmat Tuhanmu. Ia pun diangkat dari neraka, dibersihkan, disiram dengan air kehidupan, lalu dipulihkan. Wajahnya kembali bersinar, pakaiannya putih, dan bau neraka diganti dengan wangi surga. Ia berjalan menuju gerbang surga, dan ketika pintu dibuka, ia menangis lebih dalam dari semua tangisnya selama disiksa. Ia tak selamat karena amal, tapi karena iman sekecil biji sawi, dan karena rahmat Allah yang tak bisa dihitung. Sebab siapapun yang pernah bersujud takkan kekal di neraka. Ia melangkah dengan tubuh yang ringan. Kakinya tak lagi gemetar. Udara terasa lembut, cahaya terasa hangat, dan suara berubah menjadi zikir yang menenangkan. Para malaikat menyambutnya dengan senyum. Pakaian putih disematkan padanya. Mahkota dipakaikan di kepalanya. Dan ia dibimbing ke tempat yang telah lama disiapkan baginya.
Ia tak lagi haus, tidak lapar, tidak lelah, tidak sedih. Dan setiap kali ia menginginkan sesuatu, ia hanya perlu membatin, dan keinginan itu muncul di hadapannya. Ia pun duduk di tepi sungai susu. Ia minum dari gelas emas. Ia mencicipi buah yang tak pernah ia kenal namanya. Lalu, dari kejauhan ia melihat dua sosok berjalan mendekat. Langkahnya terhenti, matanya basah, jantungnya berdebar. Itu ayah dan ibunya dalam pakaian surga. Wajah bersinar, senyum yang ia rindukan selama ini. Mereka pun berjalan bersama, tangannya digandeng. Di depan mereka, istana dari mutiara dan emas. Tertulis namanya di pintu, dan mereka masuk sebagai keluarga. Tidak akan pernah keluar, tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah takut. Inilah akhir dari kisah seorang pemuda yang berdosa, yang tersesat, tapi tidak pernah menghapus imannya. Allah tidak melihat berapa banyak dosanya, tapi melihat seberapa dalam ia berharap akan ampunannya, dan siapa yang berharap akan dijawab. Sebab surga bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang bertobat dan tetap percaya pada kasih Tuhan. Rahmat-Nya lebih luas dari langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 156.